Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalat. Selamat datang Abu Ya. Selamat datang Kiai Haji Abdullah Cibubur ya? Hah? Kiai Abdullah ZA. Kayak nama Muammar ya. Selamat datang Kiai Abdullah ZA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatus sa'adah wal karamah, al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus guru kita tercinta yang sedang umroh, Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Sirajus Sa'adah, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Kamaluddin Mugni, yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Saya berharap beliau memberikan tausiah yang panjang banget. Enggak taunya cepet, singkat, padat ngerjain junior ini. Tapi mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan, namanya sama tapi berbeda usia. Nggak usah ditanya, terlihat dari muka. Lah kapan lagi yang nggak ngecengin senior? Sebenarnya jujur aja Bang Robi, gua gugup ini. Lah kalau ceramah di tempat orang mau gimana lagu bebas. Lah kalau ceramah di IMAP tahu kartunya. Lah iya, saya mah beneran lah. Tapi mudah-mudahan ya jadi jalan kita untuk silaturahim. Yang saya hormati abang saya, guru saya Ki Haji Sabeni dari Meruya. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Para kiai, para masyayikh yang lain yang tak bisa saya sebut satu persatu karena ketua IMAP nggak ngasih tulisannya. Jadi saya mau nggak mau cuma nyebutin yang ditulis ketua IMAP. Mutakhorijin, mutakhorijat, ketua IMAP Jabodetabek, Ustadz Haji Yusuf, Ustadz Haji Ishak Yusuf beserta Ibu Ustazah Ida Farida. Yang mana orangnya? Salam kenal Ustazah. Kali majlis taklimnya banyak bisa ngundang gua. Pokoknya mah di IMAP mah nggak usah ceramah lah, ilmunya kebanyakan di kiai-kiai. Udah saya mah ditugasin sama Bang Haji Ishak juga udah, lu aja ketawa aja katanya. Kata saya, Bang Haji saya kalau buat ngaji di IMAP saya nggak mau, saya bilang. Lah sama aja ngegarmin air laut, bener nggak Ustazah? Saya mah jujur aja, tadi Kiai Kamal di situ, saya di sini nutupin geget ini. Yang keduanya bukan apa-apa. Bang Haji Ishak nggak ngasih tahu di depan ada taplak meja warnanya hijau.
baju saya sama. Khawatir berdiri di situ dicurigain, potongannya sama, jangan-jangan ngambil dari taplak meja. Nggak kerja sama ini Bang Haji Ishak nih. Aduh ya Allah, tapi nggak apa-apa lah, yang penting pulang dapat amplop. Mohon maaf Bu, kalau ngomongin amplop harusnya saya pagi tadi ke bandara, harus ke Surabaya, tapi berhubung di Surabaya nggak ada yang ngundang, saya kesini aja udah. Ketua Iksa Jaya, siapa tadi namanya? Ahmad Rifai. Mana Ahmad Rifai? Oh iya, yang di belakang tadi jemput ya. Nanti lain kali kalau ada acara kiai-kiai imam diundang, kasih tahu taplak meja, apa namanya, tarup. Lah baju gua sama ini sama tarup. Kebeneran amat ya, disangka nggak modal takutnya. Tapi apapun kondisinya, mudah-mudahan kita punya hubungan batin, punya hubungan alaqah batiniah kepada pelosok dengan baik. Saya jujur kalau ngomongin lelah banget. Kemarin sore Gus Fahim dan Gus Makmun meletakkan batu pertama di pesantren saya di Lampung. Bang Robi tahu, Bang Haji Ishak tahu. Tapi karena saya tugas dan mandat dari Ketua IMAB, saya berangkat. Saya lebih memilih, saya kesini jujur. Kemarin hari Kamis Bang Haji Ishak, iNews TV telepon saya untuk syuting, tapi saya nggak mau karena saya sudah dikasih mandat sama Kiai Lukman Hakim Hamid ketika makan duren acara anaknya Gus Kausar nikahan, kalahin apapun kegiatanmu demi untuk Al-Falah pelosok. Lah kalau ngomongin syuting Ustaz Jaida udah ketahuan 2 digit. Iya kan? Tapi di sini saya khidmah karena saya tidak mungkin bisa berdiri dipanggil orang-orang, diundang ke sana kemari tanpa adanya barokah guru-guru saya, tanpa adanya doa masyayikh saya. Kalau ngomongin pinter, Masya Allah, nggak ada apa-apanya Bu. Orang saya aja disebut sama Gus Kausar pekok. Bener, saya murid pertamanya Gus Kausar di kelas 1E, ingat tahun 2001. Dan gara-gara saya baca bab Naibul Fa'il ketika jurumiyah, sampai saya dikampleng. Baca kutia dan potong opo al usbu, harusnya suket, saya baca sekut. Iya, kutia dan potong opo al usbu sekut, langsung melotot. Dede baleni kutia dan potong opo al usbu sekut opo piye. Waduh, ini salahnya di mana? Maklum belum pernah belajar pegon. Saya pondok di Asidikia, tulisannya pakai tulisan Laten. Disangkanya saya orang Jawa, mainin bahasa. Begitu beliau berdiri disuruh ngulangin kuti aden potong opo al usbu sekut, digampar saya. Orang genah, cah pekok katanya begitu. Majulah ketua kelas saya, namanya Salim Abdullah. Gus ngapunten niki tiang saking Jakarta. Bukan dibela sama Gus Kausar, malah dibully. Oh, ondel-ondel toh. Jakarta kan begitu ya Kiai Beni, identik dengan ondel-ondel ya. Saya dibilang ondel-ondel, nggak apa-apa, saya nggak marah. Malah saya semakin pengen bisa bahasa Jawa. Dan dari situ saya selalu main dan saya selalu datang kepada Gus Novel yang waktu itu sudah kenal karena sering main pingpong. Dan saya minta ajarin bahasa Jawa, alhamdulillah. Naik kelas 3 ceritanya sama Bang Robi. Itu alhamdulillah. Kalau disuruh baca, namanya guru saya Pak Haji Manap, orang Jember. Kalau disuruh baca, kelompok saya kelompok 3. Kelompok Isopo, si Moco. Kelompok 3 Yai. Oh iya. Siapa yang baca? Hasan. Wis, ojo moco ngadeg guys, mesti salah. Begitu. Sapa maneh sing moco? Robi. Wis podo koncone.
Gua buka bang, tenang aja bang. Kapan lagi ya nggak? Di luar kita manggil abang, di sini, oh gua yang ngomong. Dijejer sampai pulang. Tanya tuh Bang Robi, muridnya Yai Manap. Saya manggilnya Yai karena sekarang beliau sudah menjadi ulama di sana. Dan saya tidak pernah berpikir akan menjadi seorang mubalik. Kalau diomongin, mendingan saya jadi pedagang. Saya tadi cerita sama Kiai Beni, Kiai saya mah keluarga pedagang, bukan keluarga ulama. Kalau urusan dagang, ayo main-mainan sama saya. Saya bilang tadi tuh, saya ini dari pas zaman tahun 2007 selesai dari pelosok, saya jualan ayam kampung, nerusin usaha bapak saya. Alhamdulillah. Makanya begitu corona, nggak ada panggung, nggak ada ceramah, saya usaha. Karena kan guru-guru kita selalu begitu, jangan ngandelin amplop kalau ceramah. Maka saya kalau ceramah ustazah, amplop saya buangin depan rumah. Nih emak-emak kalau urusan duit cepat banget. Artinya apa? Kreativitas santri itu dituntut, dan itu bisa kita dapatkan di Al-Falah pelosok. Mohon maaf lahir batin, yang lain di saat dikirim duit, dikirim sangu 500-400, saya cuma 150.000. Ini buat santri bekal ya. Tidak usah takut ketika kau kekurangan uang di pondok, tapi berilah kreativitas kepada orang di sekitarmu. Tanya Bang Robi, alhamdulillah saya punya tulisan bagus ustazah. Akhirnya apa? Nulisin orang-orang gua. Satu buku 35.000, 10 buku 3,5, lumayan. Bisa buat makan, bisa buat beli kitab, begitu. Maka saya bilang, kalau ngandelin otak, kalau ngandelin ilmu, bohong seorang santri Al-Falah bisa menjadi muncul. Tetapi kalau ngomongin barokah, insya Allah kita akan didoakan oleh guru-guru kita. Bang Haji Ishak tanya tuh, beliau rajin banget ngikutin story WA saya. Udah di Lampung, udah di Jawa. Saya bilang, Bang Haji, saya cuma satu khidmah kepada Masyayikh pelosok. Saya ingin buktikan bahwa orang-orang kaum bersarung tidak akan pernah kalah dengan mereka yang pakai dasi. Ini buat semangat kawan-kawan. Maka saya kemarin didawai oleh Gus Makmun, santri tidak boleh ngandelin keuangan, tapi santri harus mengandalkan ilmu dan akhlak, karena itu yang menjadi kunci bahwa kau akan mempunyai banyak uang. Alhamdulillah saya lulus pelosok, nggak pernah yang namanya kerja di pabrik, nggak pernah kerja yang namanya di mana-mana, nggak pernah jadi kuli Cina. Alhamdulillah saya cuman usaha ngaji. Maka sehabis sholat saya selalu memberikan Fatihah, mulai dari saya lulus sampai sekarang. Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Rodiah Jazuli, putra-putranya selalu saya Fatihahin. Untuk apa? Untuk keberkahan hidup saya, untuk keberkahan anak cucu saya. Maka begitu saya diminta oleh Bang Haji Ishak, saya bilang sami'na wa atokna. Tugas santri hanya bisa mendengar, hanya bisa taat, hanya bisa ikut perintah dari alma mater. Makanya untuk santri-santri muda ya, yang kalian masih di pondok, jangan pernah berpikir kalian akan menjadi apa, tapi pikirkan kalian bisa mendapatkan ilmu apa dari pelosok. Karena ketika kalian bisa mendapatkan ilmu dari pelosok, kalian akan menjadi orang, kalian akan menjadi muda ekonomi, kalian akan menjadi sukses, dan kalian akan dihargai oleh orang lain. Saya Bang Robi kuliah 4 tahun nggak kepake ijazah SPDI, nggak kepake saya. Jujur aja, saya ngaji, saya ngajar, ceramah, nggak kekurangan urusan maisha, nggak kekurangan urusan uang, nggak kekurangan urusan ekonomi. Ini harus menjadi sebuah semangat yang membakar i'tikad santri untuk tetap belajar di pondok pesantren Al-Falah pelosok. Nggak usah takut urusan ekonomi, kau akan diberikan wahai santri. Apalagi yang putri ya, santri putrinya ada berapa? Mohon maaf, ada 100 lebih. Yang putranya 300 ada. Insya Allah ada ya. Maka pesan saya, kalau yang senior-senior sudah aman insya Allah. Ini buat yang junior-junior,
Makanya saya nggak ngomongin buat senior, karena sama dengan ngegarmin air laut saya bilang tadi. Tapi untuk junior, belajar di pondok, taati guru, punya hormat, punya adab. Sebab apa? Saya pernah didhauhi, dan itu saya catat dari Gus Kausar ketika saya sowan. Kata beliau, kam min jahilin mutawadiin satarot tawadu'u jahlahu. Berapa banyak orang bodoh, orang yang gak alim, orang yang gak pinter, tapi dia punya tawadu, dia punya sifat rendah hati, dia punya akhlak. Akhirnya sifat tawadunya nutupin kebodohannya. Dia dianggap orang alim karena apa? Karena dia mengedepankan akhlak dan adab. Saya jujur aja kalau ngomongin ilmu malu sama Pak Kiai Beni. Nah tadi saya izin Kiai, saya bukan ceramah, saya mau ngomong aja udah. Saya nggak punya ilmu Kiai. Saya ngomong tadi sama Kiai Beni, kata beliau, udah lanjutkan apa yang kamu bisa. Begitu. Maka santri-santri yang junior, sekarang ini zaman sudah elastis, zaman sudah modernis. Jangan kau takut ketika kau punya ilmu, kau ambil video bisa jadi uang. Ketika baca kitab, lalu kau mengajar para masyarakat dan umat, kau akan diberikan kemudahan maisha. Maka guru kita Mbah Kiai Haji Nurul Huda Jazuli pernah berbicara ketika haflah. Saya melihat di YouTube ngaji, kalau kau susah untuk makan, kau datang ke pelosok, pukul saya. Tuh, orang ngaji itu nggak akan pernah diberikan kehancuran, adik-adikku. Orang yang ngaji itu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita nih harus punya adab, kita harus punya akhlak, kita harus punya etika. Maka diteruskan daunnya Gus Kausar yang saya catat, wa kam min mumayyizin hadamat takaburuhu fadlah. Tapi berapa banyak orang yang punya kelebihan ilmu, yang punya kelebihan alim, dia pintar, tapi dia tidak punya etika, maka kesombongannya itulah yang menghancurkan kemuliaannya. Saya sampai saat ini ketemu siapapun guru-guru saya tidak pernah yang namanya mau diam. Saya langsung akan cium tangan. Kepada senior-senior imam saya selalu cium tangan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Saya cuman pengen beliau-beliau guru-guru saya, senior-senior saya yang ada di IMAP, beliau memberikan kami akhlak dan juga cucuran rahmat untuk kemuliaan kita. Maka para senior, kalau saya ada salah tolong dimaafin, jangan diomelin, dinasehatin. Panggil ke rumah, saya siap datang. Kayak Bang Haji Ishak tuh, San, lu jangan begini, jangan begini. Saya nurut, siap Bang Haji. Ketika diomelin sama Kiai Lukman, saya nurut. Pokoknya kalau acara apapun di luar, lalu ada acara pelosok, ada acara alpalah, batalin, rubah itu kontrak sama manajemen. Dan kemarin sudah saya kontrak karena anjuran daripada Kiai Lukman Hakim Hamid. Saya rubah semua yang berkaitan dengan jadwal di manajemen. Saya akan kalahkan ketika ada guru-guru saya mempunyai acara. Karena apa? Karena kita tidak bisa seperti ini kalau tanpa guru-guru kita. Benar nggak Ustazah? Ustazah bisa menjadi orang hebat. Saya yakin ada doanya dan ada tirakatnya Mbak Nyi Rodiah. Benar nggak? Kalau nggak ada tirakatnya beliau, paling juga jadi tiktokers. Joget-joget saingan sama cucu, ayo ngaku. Tapi karena kita berkah, karena kita tirakatnya Mbak Nyi Rodiah akhirnya menjadi orang yang bisa mengajarkan alif batasa, yang bisa mengajarkan tayamum, yang bisa mengajarkan wudhu, mengajarkan rukun sholat, mengajarkan bagaimana caranya cebok. Begitu ya. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa? Sampai jam berapa Bang Haji? Bang Haji mah nggak ngerasain sih saya gergetannya gimana di sini. Saya di luar 2 jam sanggup, di sini waduh, legging udah lemek ini. Deg-degan Bu, jujur aja. Kepencet Bu, saking groginya mic sama saya. Jadi pesan kepada adik-adik, kalian lihat senior-senior yang sudah mempunyai pondok,
senior-senior yang sudah mempunyai pesantren, senior-senior yang sudah mempunyai kedudukan, mereka pun sama seperti kita. Mereka pun sama dulu ketika pesantren, mondok di pelosok. Cuman bedanya mereka ini beda dengan kita. Kalau santri-santri dulu, senior-senior kita nggak pernah berani ngomong sama kiai sama Gus begini. Tapi sekarang banyak ustazah santri yang masih berani ngomong begini sama Gusnya. Ya, kalian mohon maaf kalau ketemu sama senior jangan pernah mengadahkan pandangan, apalagi kepada para masyayikh, apalagi kepada para gawagis. Jangan ya, adik-adikku, jangan ya. Tundukkan kepala sebagai bukti bahwa kita adalah santri pelosok yang adab dan adatnya jauh di atas ilmunya. Siapapun kita, percayalah, hari ini kita belajar di pelosok, lalu kita menjaga akhlak kita. Kalau bisa kita tirakat dengan kemampuan kita, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang terpuji. Saya yakin apa yang dilakukan dulu oleh Kiai Lukman Hakim Hamid bisa menjadi besar di Jakarta, bisa menjadi hebat di Jakarta. Kiai Abdurrahman bisa besar di Depok, punya pesantren, ratusan santri. Saya yakin yang beliau lakukan ketika di pondok adalah khidmah dan takzim kepada para guru-guru pasayih dan juga kepada para gawagis kita. Jangan pernah terlena. Kalian boleh menggunakan teknologi, kalian boleh menggunakan kemajuan media sosial, tapi kalian hati-hati. Sebab apa? Banyak yang sudah berubah akidahnya ustazah gara-gara mereka nonton YouTube. Banyak akidahnya teman-teman saya dari Asidikiyah, banyak yang sudah berubah haluan, sudah tidak lagi mau pakai kunut, sudah tidak lagi mau pakai tahlil, sudah tidak lagi mau maulidan, sudah tidak lagi mau dibaan. Kenapa? Karena mereka tidak mau punya hubungan alaqah batiniyah dengan pondoknya. Tapi insya Allah kalau kita, kalau kalian, kalau kita semua bisa untuk menjaga alaqah batiniyah dengan pondok, akan mendapatkan futuh dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, karena sudah jam 11, saya tahu ini santri dan ustazah MML muka-muka lapar. Kita makan bareng-bareng ya, nggak usah panjang. Saya mah cukup sampai 20 menit. Saya lihat sudah 19 menit, berarti 1 menit lagi. Kalau misalkan mau ngundang di tempat yang lain aja, ya nggak ada kiai-kiai imam, karena saya sungkan. Insya Allah kapan waktu kita ketemu lagi. Intinya pesan buat yang junior-junior, jangan pernah kau hilangkan, jangan pernah kau tinggalkan adab dan etika ketika sudah keluar dari pelosok. Ilmumu akan bermanfaat ketika kau menjaga akhlakmu, ilmumu akan muncul ketika kau menjaga etikamu. Siapapun kita, nggak peduli anaknya kiai, nggak peduli anaknya pejabat, apalagi cuman anaknya ustadz. Kalau kita nggak punya adab, maka kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa, dan kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf para kiai, para senior, bila ada yang tak pantas didengar, bila ada kata yang tak pantas diucap, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.